Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nisa dari BSA 5A dengan NIM 2013600015. Di sini saya akan menjelaskan tentang lahja Arabiyah atau dialek Arab. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa yang masih memelihara karakteristik dan sifat bahasa induknya. Namun bukan berarti ia sama dengan bahasa asalnya, dan ia memiliki beberapa sifat yang berbeda dengan bahasa lainnya. Nah, hal ini disebabkan oleh bermacam-macamnya suku bangsa yang menggunakannya dan adanya perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini juga bahasa Arab, sehingga lahirlah beberapa dialek bahasa Arab. Bahasa Arab terbagi menjadi dua kelompok, yaitu bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah. Nah, bahasa Arab Fusha itu bahasa resmi yang banyak dapat dipahami oleh semua orang Arab dan ditemukan di dalam Al-Quran, hadis Nabi, dan warisan tradisi Arab. Nah, bahasa Arab Fusha juga digunakan dalam kesempatan resmi dan untuk kepentingan dalam karya-karya puisi, prosa, penulisan, pemikiran intelektual secara umum. Nah, sedangkan bahasa Arab Amiyah juga yaitu bahasa keseharian orang Arab yang hanya bisa dipahami oleh orang Arab itu sendiri. Bahasa Amiyah juga muncul ketika bahasa Arab berkembang keluar Jazirah Arab. Nah, perbedaan antara Fusha dan Amiyah itu terdapat kaidah-kaidah tata bahasa, nahwu, dan pembentukan kata sorof. Bahasa Arab Fusha itu sangat memperhatikan kaidah-kaidah nahwu dan sorofnya. Nah, sedangkan bahasa Arab Amiyah itu memperhatikan hal yang tersebut. Jadi, bahasa Arab ini bukanlah bahasa Quraisy saja atau bahasa dari kabilah lainnya, akan tetapi bahasa yang diambil dari bahasa-bahasa semua kabilah Arab, di mana yang mayoritas anggota kabilah-kabilah ini saling bergeseran pada musim haji. Nah, secara etimologi lahja itu adalah seperti yang ditulis oleh Ibnu Manzur dalam Lisan Al-Arab, maka gemar dengan sesuatu yang atau mengucapannya atau kelebihannya, itu menurut Ibnu Manzur. Sealur dengan makna ini dalam kamus Al-Munjid disebutkan pula bahasa al-lahja itu berarti bahasa manusia yang menjadi karakter dan dibiasakan oleh orang-orang. Nah, dari makna tersebut, etimologi ini bisa dapat dipahami bahwa dialek merupakan sebuah ragam bahasa yang lebih disenangi, lebih bisa dipraktikkan, dan lebih mudah diujarkan oleh semua orang. Dari suatu komunitas bahasa tertentu dalam kehidupan sehari-harinya mereka. Nah, dialek bahasa itu menjadi ciri khas bagi semua orang atau suatu komunitas bahasa yang tertentu. Adapun bentuk-bentuk fenomena ragam dialek yang diuraikan secara sederhana. Nah, nama-nama ragam ini saya akan sebutkan sedikit saja. Yang pertama itu lahja al-Kiskisyan. Nah, bentuk perubahan kaf kitbah itu muannas dalam waqaf itu menjadi shin. Misalnya kata biki dibaca bikasi dan kata alaika dibaca alaikasi. Nah, lahja semacam ini hanya digunakan pada waqaf saja. Selanjutnya itu lahja al-Kaskasah. Perubahan kaf kitbah muzakkar menjadi sin. Misalnya kata alaika dibaca alaikas. Contoh lain dari itu misalnya minka dibaca minka. Nah, istilah al-kasa ini merupakan wujud perubahan macam kaf kitbah menjadi sin. Yang selanjutnya itu lahja al-an'anah. Lahja al-an'anah ini adalah perubahan hamzah yang terletak di awal kata menjadi ain. Misalnya kata aslama. Aslama itu kan artinya masuk Islam. Nah, berubah menjadi aslama dengan makna yang sama. Contoh lain dari itu yaitu akala menjadi akala.
yang awalnya alif itu berubah menjadi huruf ain. Nah, dengan penggunaan yang sama. Nah, penggunaan lahja ini hanya digunakan pada bahasa Arab Tamim, bahasa Arab Kosi, bahasa Asad, dan Mesir. Nah, selanjutnya itu lahja al-fahfahah. Lahja al-fahfahah ini perubahannya hak menjadi ain. Misalnya kata tahahu berarti artinya itu menggerakkan. Nah, berubah menjadi tatahu dengan makna yang sama. Contoh lain dari itu yaitu harisa menjadi arisa. Nah, sama saja dengan yang awal. Yang awal kan alif berubah menjadi ain, yang ini berubah menjadi ain. Nah, selanjutnya itu lahja al-waqam. Nah, perubahan harakat kaf menjadi kasroh apabila didahului huruf iya atau harakat kasroh. Misalnya kata alaikum berubah menjadi alaikim. Nah, dengan makna yang sama. Contoh lainnya itu yaitu bikin. Dan contoh lainnya itu yaitu bikum berubah menjadi bikin. Nah, penggunaan lahja ini hanya ditemukan pada bahasa Arab Rabi'ah dan bahasa Arab Qalbiyah saja. Nah, selanjutnya itu lahja al-wahm. Perubahan harokat hak menjadi kasroh apabila tidak didahului huruf ya atau harokat kasroh itu. Misalnya kata anhum berubah menjadi anhim. Nah, contoh lain dari itu yaitu minhum berubah menjadi minhim. Nah, dengan makna yang sama. Penggunaan lahja ini hanya ditemukan pada bahasa Arab Rabi'ah dan bahasa Arab Qalbiyah saja. Selanjutnya itu lahja al-ajajah. Itu perubahan ya musyaddadah atau yang bertasydid yang terletak di akhir kata menjadi jim. Misalnya kata tamimi. Tamimi itu orang yang suku Tamim itu yaitu suku Tamim. Nah, berubah menjadi Tamimij. Contoh lainnya itu yaitu Makassari berubah menjadi Makassarij. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.